Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara memasukkan transaksi-transaksi pada aplikasi Mayop. Transaksi yang akan kita gunakan yaitu transaksi PD Pelangi. Di sini sudah tersedia beberapa transaksi yang akan kita masukkan. Pertama, kita akan membuka kembali file perusahaan yang kemarin sudah kita kerjakan. Kita pencet open, lalu kita pilih filenya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Akan kita minimize untuk memudahkan pengerjaan. Di sini sudah tersedia dokumen transaksi yang pertama, yaitu transaksi bukti pengeluaran kas. Nah, kita akan memasukkan transaksi bukti pengeluaran kas ke aplikasi Mayop. Caranya kita pilih fitur banking, kemudian spend money. Nah, di sini kita pastikan teks inklusifnya itu centangnya kita hapus. Kemudian pay from account-nya kita pilih cash in bank. Nah, di sini check number-nya itu kita ganti dengan BKK 12-1. Tanggalnya di 1 Desember 2020 dan untuk amount-nya kita isi dengan yang ada di sini yaitu Rp2.500.000. Memonya yaitu kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Kemudian account yang ini kita isi dengan expense payable karena kita akan membayar gaji karyawan. Kita pastikan out of balance Rp0. Setelah itu kita pencet record. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil. Nah, di sini masih pada fitur banking spend money. Di sini pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Kemudian check number-nya kita ganti dengan seperti yang ada di dokumennya yaitu V12-1. Tanggalnya yaitu tanggal 2 Desember 2020 dan jumlahnya itu Rp675.000. Di memonya kita isi yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kemudian di sini kita ganti dengan advertising expenses. Setelah kita pastikan out of balance-nya Rp0, kita pencet record. Untuk transaksi yang ketiga yaitu transaksi bukti penerimaan kas. Untuk memasukkan transaksi ini kita ke fitur sales, kemudian kita pilih receive payments. Nah, di sini deposit account-nya kita pastikan itu cash in bank. Kemudian kita pilih customer-nya. Di sini customer-nya itu Tekno Komputer. Kita pilih Tekno Komputer. Nah, kemudian amount-nya kita isi dengan Rp34.100.000. Payment method-nya yaitu cek. Kemudian nomornya yaitu BKM 12-1. Tanggalnya itu tanggal
3 Desember 2020. Nah, karena di sini out of balance-nya masih Rp34.100.000, kemudian kita pencet tab sampai out of balance-nya Rp0. Nah, setelah kita pastikan out of balance-nya Rp0, kita klik record. Kemudian untuk transaksi yang keempat yaitu transaksi voucher kas kecil. Pada fitur banking kita pilih spend money. Kemudian pay from account-nya itu kita ganti dengan petty cash. Lalu check number-nya kita ganti dengan V12-2. Tanggalnya itu 4 Desember 2020 dan amount-nya yaitu 975.000. Memonya itu pembayaran listrik dan telepon November. Nah, ini kemudian kita ganti dengan trans payable. Setelah kita pastikan out of balance-nya 0, kita klik record. Nah, transaksi yang selanjutnya itu faktur. Nah, untuk memasukkan transaksi faktur, kita pilih fitur sales, kemudian enter sales. Pertama kita pilih layout. Nah, di sini kita ganti layout-nya itu dengan item. Kemudian kita pilih customer sesuai yang ada di dokumen faktur, yaitu transkomputer. Nah, kemudian untuk terms-nya kita ganti dengan in a given of days dan balance due days-nya itu 30. Kemudian untuk invoice-nya itu di dokumen ini nomor F12-1. Kemudian untuk kolom teks inklusifnya ini kita hapus centangnya. Ada untuk tanggalnya yaitu 6 Desember 2020. Kemudian di kolom sheet ini kita isi yaitu di sini kuantitinya 9 dan 7. 9 dan 7. Kemudian untuk item number-nya yaitu di sini 1230P dan A60PC. Kita isi dengan 1230P dan A60PC. Nah, kemudian untuk price-nya yaitu 18 juta dan 14 juta. Dan 14 juta. Berarti totalnya yaitu 162 juta dan 98 juta. Nah, kita pastikan subtotalnya 260 juta dan untuk pajaknya 26 juta dan total keseluruhan yaitu 286 juta. Setelah itu kita pencet record. Untuk transaksi yang selanjutnya itu nota kredit. Pada fitur sales, kita pilih menu enter sales. Nah, di sini kita pilih customer-nya yaitu transkomputer. Invoice-nya kita masukkan yaitu NK12-1. Tanggalnya yaitu 7 Desember 2020. Nah, untuk memasukkan kuantitas barang itu kita harus tambahkan tanda minus. Jadi di sini minus 2 dan di sini minus 1. Item number-nya itu 1230P
dan yang kedua itu A60 PC. Nah, untuk harganya itu 18 juta rupiah dan 14 juta rupiah. Nah, untuk balance due-nya ini harus kita pastikan sama dengan bukti transaksi nota kredit, yaitu 55 juta. Nah, kemudian untuk memasukkan akun sales return ke dalam jurnal, pada item kita klik tanda panah, kemudian akun sales diganti dengan sales return. Untuk item yang kedua juga caranya sama, kita klik tanda panah, kemudian pada akun salesnya kita ganti sales return. Setelah itu kita pencet record. Kemudian kita pilih register, lalu di menu items and credits kita pencet apply to sell. Nah, di sini kita ganti sesuai yang ada di dokumen nota kredit, yaitu NK12-1 dan tanggalnya yaitu 7 Desember 2020. Kemudian kita pencet amount applied-nya. Setelah kita pastikan out of balance-nya 0 rupiah, kita klik record. Untuk transaksi yang selanjutnya itu bukti pengeluaran kas. Kita akan memasukkan transaksi ini pada fitur purchases, kemudian kita pilih pay bills. Pay from account itu kita isi dengan cash in bank, kemudian kita pilih suppliernya itu PT Makmur Jaya. Check number-nya itu kita ganti dengan BKK 12-2. Kemudian untuk tanggalnya itu 9 Desember 2020. Amount-nya itu 23.100.000 rupiah. Setelah itu kita pencet tab beberapa kali hingga out of balance-nya 0 rupiah. Setelah itu kita klik record. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi faktur PT Lodan. Pada fitur purchases, kita pilih enter purchases. Pertama, layout-nya kita ganti ke item. Kemudian tanda centang pada teks inklusif kita hapus. Lalu kita pilih suppliernya yaitu PT Lodan. Terminnya kita ganti ke N/30. Payment is due-nya itu kita ganti ke in a given of days. Dan balance due days-nya itu 30. Oke. Kemudian nomor fakturnya yaitu F05. Dan tanggalnya itu 10 Desember 2020. Kemudian bill-nya kita ganti dengan angka 11 dan 10. Item number-nya itu 1230P dan A60PC. Kemudian untuk harganya yaitu untuk item yang pertama 16 juta rupiah. Dan item yang kedua yaitu 12.500.000 rupiah. Nah, setelah itu kita pastikan balance due-nya itu sama dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu subtotalnya 301 juta rupiah, pajaknya 30.100.000 rupiah, dan total amount-nya 331.100.000 rupiah. Setelah itu kita klik record. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya itu bukti penerimaan kas. Pertama kita pilih fitur sales,
kemudian receive payments. Nah, deposit account itu kita pastikan terisi dengan cash in bank. Lalu kita pilih customer-nya yaitu Transkomputer. Kemudian nomornya kita ganti dengan BKM 12-2 dan tanggalnya itu 12 Desember 2020. Amount receive-nya itu kita isi dengan 231 juta rupiah. Payment method-nya kita pilih cek. Nah, setelah itu kita pencet tab sampai out of balance-nya 0 rupiah. Setelah kita pastikan out of balance-nya 0 rupiah, kita klik record. Untuk transaksi yang selanjutnya itu nota kontan. Pada fitur sales, kita pilih enter sales. Kemudian kita pilih customer, kita klik new. Ini kita pilih individual. Nah, untuk customnya itu kita isi dengan penjualan tunai. Dan untuk card ID-nya kita ganti dengan C005. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih customer-nya yaitu penjualan tunai. Termsnya itu COD dan pastikan teks inklusifnya itu tidak tercentang. Kemudian nomor invoice-nya kita isi yaitu KN01. Tanggalnya itu 13 Desember 2020. Nah, untuk sheet-nya itu kita isi dengan kuantitasnya yaitu 7 dan 8. Nah, untuk item number-nya itu 1230P dan A60PC. Kemudian untuk harganya 18 juta rupiah dan 14.500.000 rupiah. Pastikan balance due-nya itu sama dengan jumlah yang ada di soal, yaitu 266.200.000 rupiah. Setelah itu, kita klik record. Setelah di record, kita pencet receive payments. Pastikan deposit account-nya itu terisi cash in bank. Kemudian pada kolom customer, kita masukkan penjualan tunai. Masukkan nomor invoice-nya yaitu KN01 dan tanggalnya itu 13 Desember 2020. Kemudian amount receive-nya itu kita isi dengan 266.200.000 rupiah. Kemudian payment method-nya yaitu cash. Setelah itu kita pencet tab sampai out of balance-nya itu 0. Setelah out of balance-nya 0, kemudian kita klik record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu faktur teknokomputer. Pada fitur sales, kita pilih enter sales. Kemudian customer-nya kita pilih teknokomputer. Nah, untuk terms-nya yaitu 2/10 dan N/30. Payment is due-nya itu kita ganti dengan in a given of days. Discount days-nya itu kita isi dengan 10. Balance due days-nya 30. Dan discount for early payment-nya itu 2%. Lalu kita pencet OK. Nomor invoice-nya yaitu F12-2. Tanggalnya 18 Desember 2020. Kemudian sheet-nya itu kita isi dengan kuantitas 6 dan 4. Item number-nya itu 1230P dan A60PC.
Untuk harganya item yang pertama itu Rp18.500.000. Kemudian untuk item yang kedua Rp15 juta. Setelah itu kita pastikan balance due-nya itu sama dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu Rp188.100.000. Setelah itu kita klik record. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas. Pada fitur purchases, kita pilih pay bills. Pastikan pay from account-nya itu terisi dengan akun cash in bank. Kemudian untuk suppliernya kita masukkan PT Lodan. Check number-nya kita isi dengan BKK 12-3. Tanggalnya itu 19 Desember 2020 dan amount-nya itu 286 juta. Kemudian pada kolom amount applied itu kita klik sampai out of balance-nya Rp0. Setelah itu kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Pada fitur banking, kita pilih scan money. Kemudian pay from account-nya kita isi dengan petty cash. Kemudian check number-nya kita isi dengan B12-3. Tanggalnya itu 20 Desember 2020. Jumlahnya kita isi dengan Rp800.000. Memonya kita isi dengan price. Kemudian pada kolom ini kita isi dengan Andrian Drawing. Setelah kita pastikan out of balance-nya Rp0, kemudian kita klik record. Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi bukti pengeluaran kas. Pada fitur banking kita pilih spend money. Pay from account kita isi dengan cash in bank. Check number-nya itu BKK 12-4. Tanggalnya itu 24 Desember 2020 dan jumlahnya itu Rp19 juta. Memonya kita isi dengan pembayaran angsuran Bank Permata. Kemudian kolom ini kita isi dengan Bank Permata Loan dan interest expense. Jumlah Bank Permata Loan yaitu Rp16 juta. Sedangkan interest expense-nya itu Rp3 juta. Setelah itu kita pastikan out of balance-nya Rp0. Lalu kita klik record. Transaksi yang selanjutnya akan kita masukkan yaitu faktur TV Setia Abadi. Kita pilih fitur purchases, kemudian enter purchases. Supplier kita masukkan yaitu TV Setia Abadi. Kemudian terms-nya kita ganti ke N/30. Balance due days-nya 30. Klik OK. Nomor fakturnya itu F06. Tanggalnya itu 26 Desember 2020. Kemudian pada kolom bill ini kita isi dengan kuantitas yang ada pada bukti transaksi faktur 12 dan 11. Item number-nya itu 1230P dan A60 PC. Kemudian untuk harga item yang pertama yaitu Rp16.400.000 dan item yang kedua Rp12.400.000.
Nah, setelah itu kita pastikan balance due-nya itu sama yang ada pada bukti transaksi faktur, yaitu Rp366.520.000. Setelah itu kita klik record. Setelah kita memasukkan semua transaksi PD Pelangi, sekarang kita akan memeriksa neraca saldo. Pada fitur report, kita pilih accounts. Kemudian kita klik trial balance dan selected periodnya yaitu Desember. Lalu kita klik display. Jadi ini adalah neraca saldo PD Pelangi. Jadi sekian video tutorial cara memasukkan transaksi sampai mengecek neraca saldo pada aplikasi Mayok. Terima kasih.